Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Nabi bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak, tidak soal dia mau bersujud atau tidak, asal dia berusaha, dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan, mesti diberikan umpan. Setelah umpan itu dimakan, tidak langsung ditarik, tapi diulur dulu sampai kira-kira mata kai itu nyangkut di leher si ikan, baru diangkat ikan itu ke atas, dan sampai di atas kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes, tapi yang jelas nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya, saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan, sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita.
Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Hadis qudsi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tamuku. Dari masjidlah terpancar semangat silaturahmi, dan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Di tengah-tengah kerentanan kita sebagai bangsa, masjid harus jadi lem perekat. Di sini siapapun yang datang mengucapkan assalamualaikum, betul? Menebarkan salam, menebarkan rasa damai, bersalaman. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menerjemahkannya di luar masjid. Satu hari malaikat maut datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, malaikat maut, iya, Anda ini datang silaturahmi apa tugas? Silaturahmi apa tugas? Kata malaikat maut, dua-duanya. Silaturahmi iya, tugas juga iya. Jadi mau ambil roh saya tuh? Iya. Loh, kalau memang tugas kenapa nggak ngasih tahu sebelumnya? Sudah saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ketika kulit mulai keriput, ketika uban mulai bertabur, pendengaran sudah lamur, mata kabur, makan cuma kuat makan bubur, itu tanda sudah mau ke lubang. Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini, manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati', tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya. Tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini. Banyak orang miskin yang kaya. Tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Alangkah nikmatnya kehidupan ini. Jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan.